saya Kak Indrayani, NIM 190111115. Saya merupakan mahasiswi reguler sore S1 Manajemen di Y Satya Dharma Singaraja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai riset pemasaran untuk bisnis yang cocok diterapkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai riset pemasaran terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa riset pemasaran di sini diartikan sebagai sebuah kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Nah, riset pemasaran di sini dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang telah diperoleh. Nah, riset pemasaran di sini dilakukan untuk memberikan masukan kepada pihak manajemen. Nah, dengan adanya riset pemasaran, maka pihak manajemen dapat menganalisis hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan juga strategi pemasaran yang tepat digunakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses dari riset pemasaran. Yang pertama yakni perumusan masalah. Di sini saya menemukan dua rumusan masalah, yakni yang pertama, menentukan bisnis yang cocok pada masa pandemi saat ini, dan yang kedua, produk yang cocok untuk dipasarkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari riset pemasaran. Nah, di sini tentunya riset pemasaran bertujuan untuk melakukan analisis peluang usaha yang dapat diterapkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, berbicara tentang riset pemasaran tadi, sekarang saya akan mengupas apa saja sih langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran. Yang pertama, kita harus melakukan perumusan masalah. Di sini saya menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama, bisnis apa yang cocok untuk diterapkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini? Dan yang kedua, produk-produk apa saja yang harus dipasarkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini? Pertama, mengenai bisnis yang tepat ataupun yang cocok diterapkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, di sini saya memilih bisnis online shop. Nah, banyak sekali orang-orang yang membuka bisnis online shop, mulai dari sembako, dari pakaian, dan juga lainnya. Namun, di sini saya memilih untuk menemukan beberapa produk-produk yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan diri kita dari COVID-19. Maka yang kedua ya berkaitan dengan bisnis yang pertama pastinya. Di sini saya memilih produk-produk yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan diri kita dari COVID-19. Di sini ada beberapa produk yang dapat saya pilih. Yang pertama yakni masker. Nah, masker di sini juga ada dua jenis. Ada masker sekali pakai dan juga masker kain. Dan tentunya kita dalam proses pemilihan masker, kita harus melakukan tahap penelitian atau yang disebut juga dengan tahap pengamatan melalui lingkungan sekitar. Nah, kita dapat melakukan dengan cara survei ataupun kegiatan lainnya agar kita mengetahui mana sih produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari analisis ataupun pengamatan mengenai produk yang banyak diminati oleh masyarakat, langkah selanjutnya yakni kita menentukan supplier yang tepat. Kita juga harus menentukan perbandingan harga. Jadi kita menjual produk sesuai dengan kualitas dan juga harganya juga sesuai gitu pastinya. Nah, yang kedua yakni masker kain. Masker kain di sini juga banyak sekali yang memproduksi. Nah, terutama untuk para penjahit, masker kain ini juga banyak ditemukan di toko-toko terdekat maupun di tempat-tempat penjahit gitu. Jadi kita harus bisa menentukan mana tempat yang cocok untuk kita jadikan sebagai sebuah supplier agar kita bisa mendistribusikan produknya kepada masyarakat umum dengan harga dan juga kualitas yang baik. Selanjutnya saya akan membahas produk yang kedua yakni hand sanitizer. Selain masker, hand sanitizer juga berperan penting dalam perlindungan diri. Nah, di sini hand sanitizer yang saya ketahui juga ada dua jenis. Yang pertama ada hand sanitizer gel dan yang kedua hand sanitizer cair. Bicara tentang merek hand sanitizer, seperti yang kita ketahui pada masa pandemi COVID-19, banyak sekali perusahaan yang memproduksi hand sanitizer dengan berbagai macam merek tertentu. Nah, di sini kita juga harus mampu menentukan dan menganalisis mana sih hand sanitizer yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Nah, yang paling umum kita ketahui mungkin seperti Dettol, Nuvo, Lifebuoy, dan juga merek lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai produk yang ketiga yakni Handsoft. Nah, Handsoft di sini juga berperan penting.
Nah, kita diwajibkan untuk mencuci tangan setiap masuk dalam ruangan. Nah, jadi hand soap di sini juga memiliki banyak merek tertentu. Perusahaan juga paling banyak memproduksi hand soap pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, di sini kita harus menentukan merek hand soap yang paling banyak diminati oleh masyarakat dan yang paling berkualitas gitu. Tapi kita juga menentukan perbandingan harga dan juga berdasarkan kualitas dari produknya. Nah, di sini dalam penentukan hand soap kita tidak hanya menentukan dari segi merek tertentu yang paling banyak diminati oleh masyarakat, kita juga harus memperhatikan kandungan yang terdapat pada hand soap. Jadi untuk masalah harga, nah, harga ini juga tergantung pada kualitas produk, sehingga masyarakat tidak akan kecewa apabila membeli produk mahal, namun kualitasnya juga harus bagus. Nah, produk terakhir yang saya pilih yakni tisu. Nah, pada saat kita mencuci tangan, kita tidak boleh sembarangan hanya dengan membersihkan tangan dengan lap ataupun handuk. Jadi kita juga harus menggunakan tisu. Tisu di sini juga lebih efektif karena sekali pakai langsung kita buang gitu. Jadi kuman-kumannya itu tidak akan menempel. Nah, jadi tisu di sini berperan penting juga dalam pencegahan dan perlindungan diri kita. Nah, untuk merek-merek tisu yang paling banyak diminati yakni ada yang saya ketahui yaitu Persil, Nice, dan juga merek-merek lainnya. Nah, di sini kita membahas tentang merek tisu yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Di sini kita juga akan membahas mengenai isi dalam kemasan. Ada yang menjual dari 180 seat, 250 seat, sampai dengan 900 seat, bahkan ada yang lebih. Itu kita harus melakukan perbandingan harga dari sisi kemasan. Nah, misalnya harga untuk kemasan 180 seat untuk merek ini berapa, merek ini, merek A, B, C berapa. Jadi kita harus benar-benar harus bisa untuk menentukan mana yang paling cocok dan mana yang paling tepat untuk kita pasarkan. Setelah kita membahas perumusan masalah dan tujuan tadi, sekarang kita membahas mengenai metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini kita dapat ambil melalui observasi, survei maupun tahapan lainnya. Namun di sini saya akan mengambil observasi dan tahap survei. Nah, di sini kegiatan observasi dan survei digunakan ataupun dilakukan untuk menentukan dan dapat menganalisis mengenai bisnis dan juga produk yang akan dipasarkan pada pandemi COVID-19. Metode pengumpulan data ini dimaksudkan ataupun ditujukan kepada masyarakat umum. Nah, jadi kita mengobservasi ataupun melakukan survei kepada masyarakat umum mengenai pendapat-pendapat mereka tentang bisnis online dan produk-produk yang kiranya kita dapat jadikan sebagai bahan perbandingan ataupun pertimbangan mengenai bisnis dan produk yang akan kita pasarkan pada pandemi COVID-19. Nah, tahapan selanjutnya yakni pengolahan data. Setelah kita mendapatkan ataupun mengumpulkan data dari tahap observasi maupun survei dan kegiatan lainnya, nah selanjutnya yakni kita melakukan pengolahan data. Kita memilih ataupun menganalisis mana data-data yang penting untuk dapat kita jadikan sebagai bahan perbandingan maupun pertimbangan agar kita dapat menentukan bisnis dan juga produk yang dapat kita pasarkan di pandemi COVID-19 saat ini. Terakhir yakni hasil dari rangkuman mengenai perumusan masalah, tujuan, pengumpulan data, pengolahan data hingga kita rangkum menjadi satu dan ini kita jadikan sebagai bahan untuk penentu bisnis dan juga produk yang dapat kita pasarkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, apabila hasil rangkuman ini telah ditentukan, maka kita dapat memulai strategi pemasaran yang tepat dalam rangka menjaga dan juga melindungi diri kita dari COVID-19 dengan beberapa produk yang kita pasarkan berdasarkan harga dan kualitas yang juga sesuai. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai riset pemasaran untuk bisnis yang cocok diterapkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga bumi kembali pulih dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Om Santi 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 Om.